majelis yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita syafaat beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kula lanjutkan nggih. Terakhir kemarin kita selesai sampai pengantar kitab nggih. Beliau mulai dari surah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati makkiyatun aw madaniyatun sab'u ayatin. Suratul Fatihati, surah Al-Fatihah itu makkiyatun, bisa makkiyah, atau madaniyatun, bisa juga madaniyah, sab'u ayatin, jumlahnya 7 ayat. Jadi ujar Imam An-Nawawi, sebagian ulama katakan surah Fatihah itu makkiyah. Makkiyah itu sebagian ulama memaknai maksudnya turun di kota Makkah atau turun sebelum Nabi hijrah. Jadi au madaniyatun, sebagian ulama lain katakan surah Fatihah itu madaniyah, artinya turun di kota Madinah atau turun sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Nah, kenapa sampai ada dua ini? Jadi maka lalu kemudian sebagian ulama sampaikan karena di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa surah yang tikrarun nuzul. Jadi turunnya itu beberapa kali. Jadi itu turun beberapa kali. Maka sebagian ulama, Imam As-Suyuti misalnya menyepakati Fatihah termasuk surah yang turun beberapa kali. Jadi memang pernah turun di Makkah, pernah pula turun di Madinah. Jadi tak perlu diperdebatkan bagian itu. Jadi karena dia bisa makkiyah. Tapi ada surah yang hanya turun sekali di Makkah lalu tidak turun lagi di Madinah. Dan itu sebagian besar surah-surah ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu turun hanya di Makkah atau di Madinah. Al-Alaq 1-5-nya turun di Makkah, lalu kemudian menjelang Makkah Tengah turun sambungannya. Ad-Duha turun full utuh di Makkah. Tapi nanti surah-surah yang agak panjang-panjang itu biasanya turun di Madinah. Surah-surah yang berisi tentang hukum, berisi tentang aturan, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, yang panjang-panjang itu biasanya turun di ayat surah-surah yang turun di Madinah. Tapi ya sebatas pengetahuan kita. Kenapa itu penting pula? Penting mengetahui surah-surah yang turun di Makkah dan di Madinah. Kita sambil belajar tentang bagaimana tahapan proses dakwahnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah pertama turun Al-Alaq. Tidak ada perintah apa-apa, tidak ada perintah sholat, tidak ada perintah zakat, karena Nabi masih memperkenalkan Islam kepada orang-orang. Turun surah Al-Mutaffifin wa fi riwayat Al-Muzammil wa fi riwayatin Al-Mudaththir, sama isinya hanya mengingatkan tentang siapa Allah, siapa kita. Lalu turun surah Ad-Duha juga belum menyuruh salat, belum menyuruh, walaupun bagi sebagian riwayat mengatakan ya ayyuhal muddatsir. Pada surah Al-Mudaththir itu sudah turun perintah salat. Tapi salatnya bukan seperti salat yang kita bayangkan, salat 5 waktu sekarang. Salatnya bukan salat ya. Jadi sebagian riwayat katakan yang diturunkan pada surah Al-Mudaththir itu adalah perintah salat malam. Jadi salat 2 rakaat setiap malam. Tapi perintahnya hanya berlaku kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi belum menyuruh orang-orang, belum aja. Jadi mengetahui yang makkiyah dan madaniyah, tapi itu satu ilmu sendiri. Jadi di dalam ulumul Quran itu satu ilmu sendiri, satu disiplin ilmu yang para ulama yang menghabiskan waktunya untuk belajar tentang ilmu itu. Jadi kita tidak membaca itu secara detail nanti, tapi setiap surah akan ada keterangannya nanti. Setiap surah yang kita baca dalam Al-Quran ada keterangannya, itu makkiyah atau madaniyah, dia Makkah atau Madinah. Karena ilmunya kayak apa itu panjang meneh uraiannya. Wasabi'atu sab'u ayatin. Semua ulama sepakat Al-Fatihah itu berjumlah 7 ayat. Wasabi'atu siratal ladzina ila akhiriha in kanatil basmalatu minha. Wasabi'atu surah ketujuhnya, ayat ketujuhnya, siratal ladzina, yani siratal ladzina an'amta alaihim, dan ila akhiriha sampai akhirnya, in kanatil basmalatu minha, kalau basmalah dianggap sebagai bagian dari Fatihah.
Wa illam takun minha, dan apabila bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, fasabi'atu ghairul maghdubi alaihim ila akhiriha, maka ayat ketujuhnya adalah ghairil maghdubi alaihim. Artinya nopo? Artinya semua sepakat Fatihah itu 7 ayat. Nah, mana ayat pertama? Para ulama berbeda pendapat. Ora usah gelut. Nopo? Karena dua-duanya pendapat itu mengikut kepada pendapat prakteknya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Imam Syafi'i, bismillah itu bagian dari Fatihah. Kenapa? Karena bismillah itu bagian dari karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya. Ujar Imam Malik, gurunya Syafi'i niki, mboten aku mengikut prakteknya orang Madinah. Orang Madinah itu nek salat tidak membaca bismillah. Kenapa? Karena mereka mendengar Nabi mengimami salat tidak membaca bismillah. Ya sudah, jadi akhirnya ada yang salat pakai bismillah, ada yang tidak pakai bismillah. Ujar Imam Hanafi ngasih jalan tengah. Oh, pakai, kata Imam Hanafi, tapi dibacanya tidak usah keras. Jadi Imam Hanafi membacanya dengan sir dalam hati. Artinya ada 3 macam prakteknya. Nah, ada 3 macam prakteknya. Akhirnya habis ini ada penjelasannya kenapa 3 macam. Tapi pertama dulu itu pendapat ulama jauh sekali. Itu pendapat ulama dari sejak generasi tabi'in yang merujuk kepada prakteknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek ana wong zaman sakmene isih gelut urusan niku telat 14 abad gelutnya. Suwe men telatnya gitu kan. 14 abad telatnya. Kan si ono sing gelut urusan ngono nggih. Si ono ning gelut. Wah. Jadi nek ono sing gelut urusan ngono, urusan bismillah niku iku tandane ya tadi gelutnya telat 14 abad. Suwe lama banget telatnya gitu kan. Karena apa? Karena perbedaan pendapat itu terjadi di kalangan tabi'in dan tabi'in. Dan ojo nyepeleke tabi'in karo tabi'in karo tabi'in iku kaya kita karo simbah. Tabi'in niku anaknya para sahabat iki wong sing ketemu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ojo nyepeleke ilmune mereka. Saya kadang-kadang rada mikir wong zaman sakmene iku, wah, iku kan pendapat sahabat, wah iku kan pendapat tabi'in. Sopo kowe sing ngomong ngono? Wong tabi'in wong sahabat iku wong ketemu Kanjeng Nabi kok. Orang sing ngaji langsung karo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in iku ngajine karo sahabat. Jadi kalau kayak kita ngaji ya tadi kayak kita cerita tentang kakek dari bapak kita. Oh kan cedak gitu kan. Cedak sekali. Nggih. Sing penting bagi kita adalah jadi dan itu muncul di dalam kitab-kitab hadis. Nah, jadi tapi yang penting bagi kita kalau basmalah bagian dari Al-Fatihah maka ayat ketujuhnya mulai dari siratal ladzina an'amta alaihim. Nek bismillah tidak bagian dari Fatihah maka ayat ketujuhnya mulai dari ghairil maghdubi alaihim. Apa efeknya nanti? Nah, bagi sebagian qurra, para qari, pembaca Quran, efek ini akan berpengaruh pada wakaf. Nah, bagi yang mengikut bismillah itu bagian dari Fatihah, biasanya menghindari wakaf pada siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak wakaf. Makanya kalau kita melihat di mushaf ada yang memberi di situ tanda tidak berhenti wakaf lam alif biar terus gitu kan nandain iku saayat. Tetapi bagi yang menganggap bismillah bukan bagian dari surah itu maka mereka akan berwakaf siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Arab napa nandai pisah ayat. Tetapi ya boleh juga disambung kan, boleh aja disambung juga, ada disambung boleh, tetapi memisah dan menyambung. Jadi itu efeknya nanti hanya pada tanda wakaf gitu. Nek wang itu bagi para qurra. Nggih. Wa hiya mustamilatun ala arba'ati anwa'in minal ulumi. Wa hiya suratul Fatihah mustamilatun mengandung ala arba'ati anwa'in mengandung 4 jenis minal ulumi daripada ilmu-ilmu. Jadi ada 4 ilmu yang terkandung dalam surah Al-Fatihah ini.
Ahaduhuma, ilmu yang pertamanya ilmul usuli. Jadi yang pertama itu ilmul usul, pokok, ilmu pokok. Nah, waqad jumi'at au jama'at waqad jama'at as-surah, atau waqad jumi'at atau digabunglah, waqad jama'at lebih enak bacanya. Waqad jama'at, dan menggabungkanlah al-ilahiyati. Oh, waqad jama'atil ilahi, jumi'atil ilahiyatu, digabungkan, dirangkum. Yang pertama ilmu tentang ilahiyat, ilmu tentang ketuhanan. Di mana merangkumnya? Fil hamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Jadi ilmu usul yang pertama itu adalah ilmu tentang ketuhanan. Niku usul. Di mana adanya pada ayat alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Oke, nanti tafsirnya panjangnya sesudah ini. Tapi ini dulu. Jadi yang pertama ilmu usul itu memuat pertama tentang ketuhanan. Tentang ketuhanan. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin itu kan tentang Tuhan. Ar-Rahmanir Rahim tentang Tuhan. Nanti kita pertemuan selanjutnya detail tafsirnya di bawahnya. Yang kedua ilmu tentang usul itu wan nubuwat, tentang kenabian. Nah, jadi tentang kenabian ada pada ayat yang mana? Pada ayat alladzina an'amta alaihim. Ayat alladzina an'amta alaihim, yakni orang-orang yang kau beri nikmat. Nah, niku tentang kenabian. Itu cerita tentang para nabi. Wa fi riwayatin, dalam sejumlah tafsir nanti disebut an'amta alaihim itu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Saya sering sekali ngulangin kono ono rafiqnya apa belakang apa. Boten saleh minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang siddiq, was-salihin, orang-orang saleh, wasyuhada'i wasyuhada'i was-salihin, para syuhada lalu orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah sebaik-baik rafiqa, sebaik-baik teman, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua ilmu tentang nubuwat, dan yang ketiga wadaral akhirati, dan waqt jamaat berarti wadaral akhirati, dan tentang hari akhir. Waqad jama'at al-ilahiyati fil hamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim wan nubuwati fil ladzina an'amta alaihim wad daral akhirati. Ingatan Pak. Oke. Wad daral akhirati, dan hari akhir. Ada di mana? Fi maliki yaumiddin, pada ayat maliki yaumiddin. Oke, saya mandek sini dulu Pak. Jadi ada ujar Imam Nawawi, ilmu di dalam Al-Fatihah itu ada 4. Ilmu yang pertama itu ilmu tentang usul, pokok. Ilmu tentang usul itu apa isinya? Ketuhanan, kenabian, dan hari akhir. Niki sing pokok. Pokok niki ora kena beda. Gusti Allah satu ku yo satu, ora ono yo kono telu kono papat nggak bisa. Kenabian itu ya ampun, Nabi selesai di kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa darul akhirata, hari akhir itu ampun, enggak bisa nopo ayatnya ad-dahriyah itu. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Oh, ini cuma hidup dunia kami saja. Namutu wa nahya, kami mati, kami hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahar, dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali sang waktu. Oh, enggak bisa gitu. Hari akhir itu kudu jadi keyakinan. Jadi usul itu 3 isinya. Nah, karena ketuhanan, kenabian, dan hari akhir. Makanya orang dulu ngapunten nggih Pak, kalau dalam perkara usul ini sampai terjadi perbedaan, iku iso bunuh-bunuhan. Nek fikih beda biasa, ora gelut. Nek kita zaman sakmene kewale, fikih beda gelut. Nek usul beda ora mikir, ora paham kalau beda gitu kan. Manteng-manteng. Nek zaman dulu nek panjenengan nek kita maca sejarah, wong zaman dulu tuh para ulama itu bisa dipenjara mergo sabab nek perbedaan pada usul.
Misal pada masa Bani Umayyah ketika Mu'tazilah menjadi ideologi, menjadi faham atau menjadi keyakinan penguasa saat itu, maka semua yang berbeda itu akan dimusuhi, ditangkap saat itu. Pada saat itu Mu'tazilah meyakini bahwa Quran itu makhluk itu, walaupun maksudnya karena dipikir secara rasionalnya begini, rasionalitasnya Mu'tazilah. Ujar orang Mu'tazilah yang qadim itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala yang qadim. Kalau begitu tidak ada yang qadim selain Allah. Apa yang Allah ciptakan itu pasti tidak qadim. Nah, kalau begitu kalam nih kula berucap ngomong gitu kan, berarti yang keluar dari mulut kita itu kan hasil bikinan kita. Kan ngaten nggih? Maka ujar Mu'tazilah, oh Quran itu kalam Allah. Kalau itu kalam Allah berarti dia bukan Allah. Kalau begitu dia makhluk. Logikanya itu logika yang disusun Mu'tazilah. Tetapi bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah mboten. Bagi kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalam itu sifat itu melekat kepada zat. Kan ngaten kan, wong niki sifatnya ganteng, lho ganteng itu ya jadi satu dengan orangnya. Begitu pula dengan Allah. Kalau kalam itu sifatnya Allah, maka dia melekat dengan Allah. Maka kalau Quran itu kalam Allah, maka berarti dia qadim sama dengan Allahnya, karena itu sifatnya Allah. Nah, kalam yang di mana? Quran yang di mana? Oh, Quran yang dimaksud berbentuk kalam zati. Jadi bukan kalam yang kita lihat ini. Jadi kalam yang zatnya yang di sana, yang menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek nang di hadapan kita, oh ya macam-macam. Oh, terjadi perbedaan pendapat. Oke, niku biar jatahnya para mutakallim, para ahli ilmu kalam. Nek kita yo mabuk. Kalau mau nyontohin ini mohon Pak, karena berbeda pendapat pada usul, akhirnya ditangkapi sing beda niki. Sing beda ditangkapi. Tapi nek wong beda fikih biasa zaman itu, ora ono sing ditangkapi gitu kan. Jadi ora ono wong beda fikih geser-geseran. Nek kayak kita kan beda fikih iso rebutan imam gitu. Kita fikih iso rebutan mikrofon gitu kan. Kita fikih iso rebutan kok. Iso rebutan boten nek zaman sama orang boten. Usul dulu yang pertama. Jadi urusan ketuhanan, urusan kenabian, urusan hari akhir. Ini usul. Wasani mana? Malik. Wasaniha. Yang kedua, ilmu yang kedua ilmu furu', ilmu cabang. Apa saja ilmu cabang itu? Wa a'zamuhu al-ibadat. Ilmu cabang yang paling pokok itu adalah ilmu tentang ibadat. Nah, segala macam peribadatan, betulnya jamak ini. Wahiyya maliyatun wa badaniyatun. Ilmu tentang ibadat itu bisa ibadat harta, bisa ibadat badan. Ibadat harta wong zakat, ibadat badan niku wong salat, poso, niku ibadat badan. Wahuma muftaqiratani ila umuril ma'as. Nah, ini yang penting ujar beliau. Wahuma ibadat, kedua ibadat tadi, yakni baik ibadat harta maupun ibadat badan, muftaqiratani membutuhkan. Jadi fakir itu membutuhkan. Makanya kita semua ini disebut fakir ilallah, karena kita membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ora ono sing sugih kita nih kan aslinya. Sing sugih sapa? Ora ono. Sak sugih nih orang di Jogja sapa sing? Kalau biasa kayaknya ceramah di Jogja iki paling sugih sinten, Pak? Paling banyak duit tanah sinten? Sultan. Ya sultan iki sing fakir. Fakir ilallah. Nek kita iki sak sugih nek kita, sapa sak sugih-sugihne menungsa di dunia sapa? Bill Gates. Orang terkaya di dunia sinten, Pak? Bill Gates ya. Ono sing luwih sugih dari Bill Gates mboten? Sugihne ora ketulungan, nek nek merem ngono dadi duit, Pak. Bersin wae keluarne duit gitu. Saking sugihne gitu kan, melek kono duit, kono duit gitu. Sak sugih-sugihne makhluk niku pasti fakir. Pasti fakir. Sak sugih-sugihne. Ora ono makhluk sing gani itu. Sak sugih-sugihne makhluk itu pasti fakir. Fakir itu maknanya berhajat, membutuhkan kepada yang lain.
Wong sugih iku ora ana sing gawe baju dhewe. Bajune digaweke wong liyane. Wong sugih iku numpak mobil ora ana bikin mobilne dhewe. Tuku karo wong sing bikin mobil ning pabrikan. Lah nek kita iki nek kelambi kayak gini ya tuku no. Ora ana jahit dhewe. Kalaupun iso jahit dhewe, iku pasti nek bahannya ora bikin dhewe. Meng panjenengan nang golek di pohon lalu kemudian tenun kok jadi minum kita nggo nek wah nek minum air penak banget. Lha iku yo tanda fakir. Kenapa? Lo minum pakai gelas. Gelasnya kan nggak bikin sendiri. Opo yone saat derenge minum bikin gelas kayak gitu ngomong gitu kan. Gelas jadi baru masukin air baru minum yo mboten. Pasti berhajat. Makhluk itu pasti fakir. Pasti berhajat kepada orang lain. Nggak ada makhluk yang tidak berhajat kepada orang lain. Makanya makhluk itu dilarang takabur. Ijar Imam Al-Ghazali begini, alhamdulillahilladzil mutawahhid, alhamdulillahilladzi al-mutawahhidu 'ala al-mutawahhidu bimutakabbirih. Segala puji bagi Allah yang maha menyendiri dengan ketakabburannya. Sing oleh takabur ku ya Gusti Allah. Kenapa? Ya Gusti Allah enggak berhajat kepada makhluk. Lah nek kita berhajat kepada sesama makhluk, makanya ora kena takabur. Nek abah kula di kampung tuh konten guyonan Pak. Innat takabbura takabburit naraka. Jangan kalau di bahasa Banjar niku lucu Pak, nih bahasa Jawa yang enggak gitu. Enggak tahu orang Jawa paham enggak sih burit napa Pak? Burit napa Pak? Kalau di tempat kula di bahasa Banjar burit itu pantat Pak. Jadi orang Banjar tuh punya guyonan innat takabbura takabburit naraka. Itu bahasa Arab campur bahasa Banjar. Wong takabur itu posisinya di pantatnya api neraka. Maksudnya saking jauhnya posisinya gitu loh. Itu guyonan bahasa lokal gitu. Innat takabbura takabburit neraka. Tapi itu bukan hadis Pak. Yang jelas bukan hadis. Ini guyonan gitu. Tapi maksudnya seorang yang takabur itu dia akan berada di nyungsep dia dalam api neraka. Kenapa? Karena mengambil sifatnya Allah. Mengambil sifatnya Allah. Wong takabur itu ngambil sifatnya Allah. Sing bisa takabur cuma Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab-kitab tasawuf sering disebut wong takabur itu termasuk kategori syirik khafi. Syirik jali kan ketok. Wong nyembah sak lain Gusti Allah. Niku syirik jali. Dia salat tapi juga melakukan yang lain. Tapi syirik khafi itu sing angel. Syirik khafi itu kesyirikan yang tersembunyi. Nah kesyirikan yang tersembunyi ki sing abot, Pak. Kesyirikan sing tersembunyi itu tanpa sadar kita mengambil sifatnya Allah ke dalam diri kita. Merasa enggak pernah salah, benar terus. Ku mengambil sifatnya Allah. Karena yang punya sifat subhana yang kita sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah kan berulang kita nyebut subhanallah. Yang punya sifat subuh, suci, tak pernah salah. Ya jadi bersih dari segala nuksan, dari segala kekurangan itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ono menungso ora pernah merasa salah, ngopo koyo dhewe paling benar terus lho niku tandane dhek mengambil sebagian sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Wong takabur tadi sing iso takabur itu kan wong sing ora duwe hajat karo wong liyane. Iku sing iso takabur. Lah iki sifatnya Allah. Jadi ini ono wong takabur berarti dia mengambil sebagian sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi yo saya angel. Yes. Nggih. Nah, muftaqiratani jadi kedua ibadat ini tadi berhajat kepada apa? Kepada ila umuril ma'asyi. Kepada perkara-perkara kehidupan. Apa perkara kehidupannya? Minal muamalat, dari pergaulan-pergaulan. Muamalat itu ya muamalat, dari pergaulan orang ya muamalat di pergaulan. Wal munakahat atau pernikahan. Wala buddalaha, dan mau tidak mau baginya, bagi ibadat ini tadi, minal ahkami, ada hukum-hukum allati taqtadihal awamir wan nawahi, yang menuntut perintah dan larangan. Nah, jadi yang kedua furu' cabang ini yang paling utama itu ibadat itu baik harta maupun badan, dan ibadat harta dan badan itu dia membutuhkan apa? Membutuhkan kepada perkara-perkara kehidupan. Monggo kita. Perkara-perkara kehidupan itu apakah
pergaulan orang dengan orang lain, apakah pernikahan. Jadi ibadat itu selalu sangat bergantung kepada keadaan. Makanya lalu kemudian muncul perintah dan larangan. Hasilnya apa? Hasilnya karena dia bergantung kepada umuril ma'as, hasilnya bisa berbeda-beda. Misal tadi gua lagi nonton pengukuhan guru besar. Nih teman yang pengukuhan guru besar tadi, karena dia guru besar tafsir, cerita tentang perbedaan pendapat antara Imam Nawawi, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Kan urusan ibadat nih. Misal ada orang dalam keadaan pakaiannya bernajis, lalu kemudian kalau tadi dia nyontohnya berada di satu tempat yang tak bisa memastikan kapan waktu sholat. Wes orang ngerti kapan irisan andai tengah hutan gelap wes. Mungkin kalau sekarang itu kayak orang di luar angkasa kali ya. Kayak orang di luar angkasa. Makanya kan tadi kan kita sering guyoni teman sing ahli falak astronomi. Piye carane ngatur jadwal sholat tang bulan. Ngatur jadwal sholat di Mars kan rada angel gitu. Nek kiblatnya rada angel, piye nek menggone gitu kan. Menggone ngadep Ka'bah niku piye carane gitu kan. Tapi oke, terlepas tadi orang berada di satu tempat yang tidak bisa menentukan kiblat, tidak bisa menentukan waktu sholat. Lalu pilihannya apa? Sholat apa tidak? Padahal kan sholat itu ala waqtiha. Sholat ala waqtiha itu maksudnya kita bemauquta. Jadi harus pada waktunya. Kita nggak boleh sholat maghrib terus. Nggak boleh Pak. Ya sholat maghrib ya di waktu maghrib no. Saya panjenengan sholat maghrib di waktu isya kan nggak bisa kan? Ya sholat maghrib di waktu maghrib. Itu kalau ya ini paham pas ngomong gitu udah ngomong, wah Ustaz melarang kita sholat maghrib katanya. Maksudnya itu sholat maghrib terus-terusan itu ya kenapa? Pak. Sholat maghrib ya waktu maghrib, sholat isya ya waktu isya, sholat ya sholat kan pada waktunya. Nah ketika sekarang waktunya orang ketemu, nah sholat napa ora? Maka ujar Imam Syafi'i kudu sholat. Kudu sholat. Jadi ini dia ora isa wudu, ngapun tadi dia ora isa wudu. Jadi waktunya ora ketahuan. Nek Arab wudu ora isa, ora ketemu air, kan misalnya kayak di pesawat ulang alik ibu nopo ya. Nek debu ya orang boleh ono debu Pak, mau steril kok. Ya mungkin kalau dalam keadaan kita sehari orang berada di satu tempat nggak bisa ketemu air, nggak bisa ketemu buat bersuci, padahal sholat harusnya bersuci, atau pakaiannya saat itu sedang ada najis juga tidak ada ganti, pokoknya serba nggak cukup syarat buat sholat. Pakaian bernajis, air buat wudhu tidak ada, waktu sholat sudah tiba misalnya, kudu ngapain? Oh jar Imam Syafi'i dia kudu sholat. Sholat apa? Menghormati waktu. Nanti sampai di tempat di mana dia bisa mengganti pakaian, lalu dia ketemu air wudhu, maka dia qadha sholatnya tadi. Tapi ujar Imam Hanafi, boten jari Imam Hanafi, ya wis kan wis ra ono kan syarat sah sholat itu kan suci, kan ngaten nggih. Dia tidak punya syarat sah karena badannya tidak suci, atau badannya pakaiannya bernajis, air wudhunya juga tidak ada. Oh kalau begitu ya sudah, dia tidak cukup syarat buat sholat karena nggak cukup syarat sah, berarti dia tidak perlu sholat. Engkau wae nanti pas ketemu baru dia qadha, baru dia qadha. Wis beda niki. Kenapa? Karena perhitungannya tentang kehidupan, kan itu kan aturan tentang ilmu ma'as, umuril ma'as iki. Jadi tentang bagaimana cara bersuci, bagaimana pakaian suci dan sebagainya, dan sebagainya. Furuk itu selalu melahirkan perbedaan-perbedaan. Kenapa? Oh karena merujuk kepada kebutuhan, merujuk kepada kebutuhan. Jadi ya berubah keadaan ya berubah hukum gitu kan. Al hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu, nih hukum sing perintah larangan mengikut kepada ilatnya. Ada ilat hukum ada, tidak ada ilat hukum hilang. Ilat sabab, ada sabab hukum. Jadi misalnya ya sholat ya, sholat niku karena masuk waktunya. Kalau tidak masuk waktunya ya nggak masuk. Makanya misalnya para ulama kan ini apa? Orang lalu kemudian berbeda pendapat. Ada orang yang sebagian ulama ada yang mengajarkan sholat qadha. Pernah dengar Pak sholat qadha?
Jadi tiap hari kalau dia sholat maghrib, dia ulangi maghrib sekali lagi. Kenapa? Biar zaman nom belingnya. Orang ngerti sholat. Zaman nom beling orang ngerti sholat gitu. Jadi yo lah piye ya wis tuwa iki ya tobat. Akhirnya apa? Tiap sholat diulangi sekali. Qadha sing lewat. Tapi ulama yang lain katakan oh enggak perlu. Kenapa? Karena kalau dia tobat udah selesai dosa-dosa yang dulu. Udah selesai dosa yang dulu. Kenapa? Karena qadha itu bayar itu kudu jelas. Koyok kita bayar utang. Kita tiba-tiba nggo duit sak yuta. Apa? Arab bayar utang. Utang sing endi? Lho pokoknya biyen kita ya ono deh. Ini podo-podone sing ngutangin lali, sing ngutang juga lali gitu kan, podo-podone lali, barangnya ora jelas. Ora iso. Ning ngutang ni piro? Aku lali piro. Pokoknya nek tak bayar sak yuta iku tak lunas kabeh iku. Ketutup semua itu. Oh enggak bisa. Sebagian ulama kata oh nggak bisa. Kalau bayar itu kudu clear barangnya jelas. Di sing dibayar. Oke, karena pendapat itu maka sebagian ulama bilang nggak bisa, nggak ada sholat qadha itu. Pun beda pendapat kan? Ampun beda pendapat. Ya ini ampun jalan mawon sing beda pendapat gua. Ora sangoten-ngoten sing qadha iku wah ora bakal ketompo salatne, ora ono aturannya. Sing siji bilang, "Lah utangne ora lunas-lunas, iku mati nggo utang salat gitu." Ya ora kan. Ya lah memang kenapa? Karena muftariqatani ila umuril mas. Kenapa? Karena pertimbangan kita pasti pertimbangan tentang kehidupan sekitar kita. Dan para ulama itu dulu bikin hukum itu dengan pertimbangan yang sangat detail. Jadi para ulama itu dulu bikin hukum itu menimbang-nimbang. Kita mawon sing kadang-kadang nerima hukumnya gelut gitu kan. Itu yang menjelaskan kenapa para ulama dulu kalau beda pendapat tuh ya antang-antang saja. Kan kalau pernah cerita kayaknya kalau pernah cerita kemarin. Ayatnya yo podo. Jadi Imam Malik kejawil perempuan ora batal. Ya kan kemarin dia pertemuan pertama kan cerita. Jadi Imam Syafi'i ya batal. Ya ayatnya ya podo. Ayatnya ya podo. Apa yang mereka jadikan pertimbangan? Ya itu umuril ma'as tadi yang jadikan pertimbangan. Kan sama ujar Imam Hanafi yang penting itu ada nafsu. Kalau tak ada nafsu tak batal. Ya tadi kan sing angel ku nandai ono nafsu apa ora iki. Kadang-kadang kan diempet gitu nafsu padahal nafsu banget. Padahal tapi diempet kan orang ketahuan kan. Lah iku sing angel. Dia diempet dia diam gitu. Nek carane Imam Hanafi cara Imam Hanafi kan rada angel iku ngitungne. Cara Imam Hanafi iku. Nek cara Malik kan lebih gampang. Ora batal, wis rampung ngono kan. Cara Imam Syafi'i lebih gampang, batal, wis rampung kan hukumnya. Nek caranya Imam Hanafi, nek ono nafsu. Lah iki nandai ono nafsu ki piye iki? Yang diempet ya padahal dia ono nafsu tapi ora ketok ono nafsu. Jadi la inje ya tetapi lah itu perbedaan muftariqatani ila umuril ma'as. Nah itu sudah. Jadi merujuk pasti akan menghitung keadaan. Makanya hasilnya bisa beda. Maka lalu kemudian kalau hasilnya adalah berupa hukum, perintah dan larangannya juga akan bisa berbeda. Jadi ketemu. Nah, untuk bab itu ngajinya memang tidak ditafsir. Engko sesuk panjenengan nek ana ustad sing iso maca kae misal nek kula mbiyen ning jaman di pondok sing tebel iku macana al-fiqh ala mazhabil arba'ah ya niku tebel iku. Niku suwe ngajine. Tapi nek sing tipis-tipis wong biasa ngaji nek di pondok ya pondokan cah pondokan ngajinya rahmatul ummah fi ikhtilafil a'immah. Ngaten nggih Mas Ilahi? Ngono ku tipis Pak. Niku tipis itu. Itu tipis sakmene ora ono sakmene tipis kok kitabnya. Dan itu cerita tentang rahmatul ummah, rahmatnya bagi ummah fi ikhtilafil a'immah, pada ikhtilafnya perbedaan pendapat para imam, para ulama. Nah iku iso kita belajar kok ngaji kok. Nek kula tiap subuh biasanya nonton teman kula sing hari ini tadi guru kula Pak, temen sih sing hari ini tadi pengukuhan guru besar itu tiap subuh dia ngaji kitab itu neng Facebook. Pak Sahiron nggih Pak Sila ngerti nggih Pak Sila. Itu subuh dia di Facebook di setelnya tuh. Panjenengan yang goleki di Facebook goleki mawon. Tapi lali kula. Iku Facebooknya Pak Sahiron apa Facebook pondoknya ya? Pondoknya napa sih? Bait pondoknya napa? Baitul Hikmah ya pondoknya. Kok lupa kalau nama pondoknya Baitul Hikmah. Napa Pak Sahiron ya? Panjenengan goleki mawon mau ngaji nih. Kan mau ngaji. Itu beliau tiap hari maca kitab itu, sambung terus tiap hari, setengah jam. Yang maca kitab itu rahmatul ummah fi ikhtilafil a'immah. Gue di fikih nanti. Nek di sini kalau nih kitab ini Imam Nawawi sekedar membukakan kita bahwa ada ilmu itu. Jadi ada usul, ada furu'.
Pun isai. Ampun nggih. Ada usul, ada furu'. Wasalisuha. Kalau baca cepat bagi yang ketiganya, tapi ketiganya wasalisuha, ilmu yang ketiga. Ilmu tahsilil kamalat, ilmu yang menghasilkan kesempurnaan. Wa huwa ilmul akhlak, yakni ilmu tentang akhlak. Jadi kan sudah usul, furuknya jadi hukum. Lalu yang ketiga itu tahsilul kamalat, yang menghasilkan kesempurnaan. Nopo kesempurnaan itu? Wa huwa ilmul akhlak, ilmu tentang akhlak. Wa minhu al istiqamatu, dan diantara akhlak itu adalah istiqamah, sifat istiqamah fit tariqah, di dalam tariqah. Tariqah itu jalan, maksudnya jalan peribadatan, jalan sana. Wa ila dzalika, dan kepada hal itu al isyaratu, isyarat biqaulihi, dengan perkata firman Allah, wa iyyaka nasta'in, dan wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Pertama tariqat, yang kedua wa jumi'atis syari'atu kulluha fi siratil mustaqim, dan syariat semuanya dalam as-siratal mustaqim. Jadi ilmu ketiga sampai ilmu ketiga mohon begitu Pak. Nanti ilmu keempatnya belakangan. Ilmu ketiga adalah ilmu kesempurnaan. Kesempurnaan itu adanya di mana? Di akhlak. Akhlak itu dari mana adanya? Sifat kita yang istiqomah pada tariqah dan syariah. Maksudnya tariqah syariah itu gini Pak, sederhananya. Tariqah syariah itu. Jadi karena iman kepada Allah, usul okay? Usulnya kita iman kepada Allah. Karena sabab kita pegang usul iman kepada Allah, kita ngikut furu', hukum. Hukum apa? Kewajiban salat. Salatlah kita. Kan ngaten kan? Udah yang kedua nih furu'. Cara salat macam-macam, kan? Macam-macam. Tadi ada beda pendapat, bismillahnya aja pun beda pendapat. Cara takbir pun beda pendapat. Ono sing. Cara takbir wis macam-macam kok ono sing. Allah. Ora yakin balik meneh. Macam-macam. Kayak cara masang niat aja pun macam-macam. Nah, tetapi ada yang menyempurnakan itu. Apa yang menyempurnakan? Akhlak. Piye caranya akhlak dalam sholat? Akhlak pertama dalam sholat itu adalah iyyaka nasta'in. Artinya nopo? Nek kita itu ngibadah. Sholat itu kan tuntutannya khusyuk. Sing iso gawe khusyuk sinten? Gusti Allah. Mboten kita. Jadi nek sholat itu kudu bersarah sepenuhnya kepada Allah. Kita iso khusyuk, kita iso gerakkan badan itu karena sabab pertolongannya Allah, bukan karena kita kuasa. Wah khusus sholat itu yo mergo aku sehat. Tadi sebelum berangkat ke masjid minum susu wakeh gitu kan. Wong kok iso sholat. Boten. Kita bisa sholat aja bukan karena ekstra jos yang diminum. Nyebut merek, jangan nyebut merek ya Pak. Kok direkam ya? Ngaku lihat gitu ya. Gak boleh nyebut merek ya. Kalau saya kalingan Pak, gak boleh nyebut merek gitu. Bukan karena sabab kita wah minum banyak, makan banyak, istirahat banyak, lalu kemudian kita kuat ibadat. Bukan. Kita bisa ibadat itu merganya Gusti Allah sing kasih pitulung. Kalau tidak karena Allah tolong kita nggak bisa kita ibadat. Nah itu yang disebut dengan akhlak. Itu yang menjelaskan kenapa orang sholat khusyuk itu lalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek ora disertai akhlak, sholatnya ora tunduk. Sholatnya ora bikin tunduk. Makanya Allah sebut inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu harusnya mencegah keji dan mungkar. Bagaimana caranya? Sholat yang bikin orang tunduk ini tadi karena disertai dengan akhlak. Tapi kan iso kejadian, wong bar sholat gelut, bar sholat nyuri sepatu, nyuri sendal, kan iso kejadian kan? Iso. Kenapa? Oh jangan-jangan sholatnya baru sampai di furuknya tadi. Sholat kita baru sampai di level hukum, belum sampai ke level akhlak. Nggih sesuk nanti pengetahuan selanjutnya kita urai lebih jauh karena uraiannya masih panjang yang bagian. Wallahu a'lam bissawab. Nyun samudra pangapunten. Monggo nek ana sing arep diobrol sebentar, Pak. Bareng jam 7, sebelum jam 7 kita isya. Napa sampun? Monggo kula manut panjenengan. Ampun. Monggo Pak. Injih, Pak.
Bagi sebagian makanya disebut dengan Ummul Quran. Jadi Quran sabijian niki onone teng Al-Fatihah. Oleh Imam Nawawi dirangkum isinya menjadi 4 ilmu tadi. Sampai 3 ini saja kan sudah alur hidup kita kan. Pertama iman dulu. Hidup kita kan gitu kan, prinsip hidup itu kan iman. Sesudah iman kita kudu taat aturan. Yang furuknya tadi kan ngaten kan, dalam aturan itu kita tidak cukup sekedar ikut aturan, tapi kudu nganggo hati, nganggo bawa rasa gitu kan, akhlak tadi. Nah itu itu sudah 3 alur itu dalam kehidupan kita. Nah itu prinsip kita dalam menjalani kehidupan. Ada iman, orang bisa jadi taat aturan tanpa iman, bisa kan? Maka dia tidak dapat apa-apa dari taat ketaatannya. Orang berangkat dari iman dulu, karena sebab iman ini dia taat aturan. Perintah diikuti, larangan ditinggalkan. Tapi tak cukup sekedar perintah dan larangan saja, maka dia juga harus menata hati menjalani perintah dan larangan tadi. Lagi, jadi ini 3 alur orang hidup Pak. Jadi seluruh hidup kita tuh kan ngaten kan prosesnya kan. 3 proses itu, iman, praktek, hati. Iman, amal, hati. Kan ngaten sama hidup kita kan begitu semua. Ibadah kita semuanya mengikut 3 alur itu. Dan itu yang dijelaskan di dalam surah Al-Fatihah. Nggih, ngaten Pak. Nanti yang keempat itu jadi contohnya di mana kita kan iman, amal, hati kan isoe mikir dewe, tapi aja mikir dewe dari Gusti Allah. Nah itu ilmu yang keempat, insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya kita jelaskan ilmu yang keempat. Nggih, ngaten Pak. Nggih. Ampun. Monggo. Ampun pasilah. Ampun. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nyon samudra pangapunten, mugi-mugi manfaat untuk kula pribadi dan kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a huznina wa dhahaba hammina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo sasarangan kita tutup dengan baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bis shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.